Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Mbah Soleh Darat ini menjelaskan tentang tata cara wudhu, mulai dari membasuh muka, mulai dari membasuh tangan, membasuh sebagian kepala, membasuh kaki, kedua kaki, semuanya diruntut dengan pembahasan mulai adus niku diruntut, kenapa harus mandi, kenapa harus wudhu, dan kenapa harus 1, 2, 3, 4 ini niku secara detail pun dibahas dengan filosofi-filosofi yang terkandung di dalamnya. Kenapa harus membasuh muka dulu, dan ini pun diterangkan, semuanya sudah dibahas. Setelah pembahasan wudhu dan mandi ini selesai, niku terus monggo sawise mengkono nuli madhep atine marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu selesai dari toharoh, selesai dari wudhu atau mandi karena kita mau sholat, terus hati kita ditata untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, caranya piye? Madhep ning Gusti Allah niku pripun carane? Lan buang angen-angen dunya lan akhirat. Angan-angan duniawi dibuang. Angan-angan akhirat juga dibuang. Angan-angan duniawi niku napa? Angan-angan duniawi itu adalah semua pemikiran kita yang mengandung unsur duniawi, baik itu masalah bisnis, baik itu masalah keluarga, baik itu masalah status sosial, bahkan angan-angan dewe tentang dunia itu termasuk pakaian, termasuk nilai kunci. Lah niku dilalek kabeh. Karena kita mau menghadap Allah. Lan angan-angan akhirat itu juga dilupakan. Kita bayangkan kalau di akhirat itu nanti ada surga, neraka, ada siksa, ada nikmat. Itu dilahane lek ajenge salat. Terus caranya pripun? Awake dhewe arep Gusti Allah. Jadi muhung ngadep marang Allah beloko mituruti apa perintai, maka hati kita hanya melulu kepada Allah untuk menjalankan perintahnya. Contoh ngaten, panjenengan kerja kali juragan, pada saat menjalankan kewajiban karena karyawan itu tugasnya kerja kepada majikan, tugas ngopo? Tugasku ngelihin pasir kok halaman teko mburi omah, sampean dikai tugas seperti itu karo majikan. Niku jenengan lek saged berpikir bagaimana kita itu mentaati perintah majikan. Jadi tidak berangan-angan terus aku lek ngusuni pak pasir iki engko dikai duit sakmene, terus engko lek gak bersih diseneni. Tidak berpikir seperti itu. Masalah kenikmatan yang ada di akhirat berupa surga ataupun siksaan yang berupa neraka itu dilaniri. Madep mantep kita itu mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemilik alam, pemilik jagat raya ini. Jadi murni yang terbayang kita itu adalah kita mentaati perintah Allah, maka pada waktu kita sholat hanya Allah yang ada. Dan ini loh, ini ngotot-ngotot niku yo angel saja nih, tapi yo uru-uru lah, harus belajar. Ini gunanya ngaji kan kata nih. Monggo itulah ibarat madhep kiblat lan takbir. Nah, pada saat kita menghadap kiblat dan takbir niku tidak ada urusan duniawi, tidak ada urusan akhirat.
kita murni menghadap Allah, Allahu Akbar. Itu secara garis besar niku. Terus dijelaskan malih. Mongko kumpule mongkono kabeh iku den namani sholat daim. Karena maka terkumpulnya dari beberapa kriteria sholat kita yang seperti itu, wudhu kita yang seperti itu, kemudian kita sholat, maka sholat itulah yang dinamakan sholat daim. Sholat daim itu bisa berarti langgeng, bisa berarti sempurna. Lantat kala wis rampung sira saking oleh ira sesuci zahir lan batin, tegese wis wudu kelawan zahire syariat lan kelawan batine syariat, lan wis atus jinabah zahir lan jinabah batin, kelawan atus zahire syariat lan kelawan batine syariat, kaya kang wis kasebut ngarep kabeh. Monggo nuli tumandang sira arep nglakoni salat kelawan wajib miturut perintahe zahire syariat lan batine syariat. Setelah kita menjalankan toharoh zahir, toharoh batin, toharoh zahir, toharoh batin, wudhu kita itu sesuai dengan syariat, tata cara kita wudhu seperti yang disebutkan dalam kitab fikih, kemudian batin kita juga mengikuti pergerakan zahirnya kita wudhu, sing wis terakhir ini. Nah ini kayak bab wudhu. Ataupun kita sudah mandi secara zahir, membasahi semua badan, semua kulit, semua anggota tubuh seperti yang diterangkan kemarin, juga batin kita juga ikut dimandikan. Contohnya batin kita dimandikan itu kita merasakan lemes sehingga fresh kembali, dan nilai kandungan filosofinya sangat tinggi di dalam mandi batin. Sudah itu semua dilakukan. Terus kemudian kita itu sudah lengkap, maka kemudian kita itu menjalankan perintah zahir syariat dan batin syariat. Maka syariat ini yang kita jalankan, kita mau menghadap Allah. Secara zahir kita itu sudah sempurna, secara batin kita sudah sempurna, baru awet dhewe terus madhep nanggone Gusti Allah. Jadi ditotok. Awet dhewe niki pun pertemuan yang ke-6. Pertemuan 5 kali pertemuan itu membahas masalah wudhu karo adus tok niku saking detailnya Mbah Soleh Darat dalam menjelaskan tentang pentingnya kita itu bertoharoh. Mongko nuli madhep sira marang kiblat sertane kelawan wis bersih penganggone lan wis bersih atine, bersih saking piro-piro najis zahir lan najis batin. Maka kita sudah menghadap kepada Allah dengan zahir batin kita sudah bersih, baik itu zahir dari badan kita yang sudah melakukan wudu atau mandi, baik itu pakaian kita secara zahir juga sudah bersih, hati kita juga sudah tertata mantap untuk menghadap Allah, baru kemudian kita melakukan takbir. Kelawan madhep kiblat zahire, dodone lan batine atine, maka secara zahir dada kita menghadap kiblat, dan secara batin hati kita juga menghadap kiblat. Jadi madhep kiblat itu, makanya di dalam kitab fikih sendiri yang menjadi acuan menghadap kiblat itu dada, hati, dada, bukan kepala, tapi dada. Yang menjadi acuan menghadap kiblat itu dodo. Itu sebagai syariat zahir.
atau kebersihan hati pada saat kita menghadap kiblat. Dada kita menghadap kiblat secara zahir, batin kita, hati kita juga menghadap kiblat secara batin. Sertane nejo hatine miturut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala lan miturut kelakuan Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, menjalankan perintah Allah dengan niat itu, dan yang kedua, menjalankan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu loh, ada dua poin. Setelah kita bersih semua, zahir batin bersih, pakaian bersih, semuanya bersih, menghadap Allah semata-mata karena menjalankan perintah Allah dan mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lan Amerika yang karidoane Allah, dan yang ketiga kita berharap mendapatkan keriduan Allah. Ini yang paling penting untuk kita dapatkan. Gusti Allah oleh ridho niku kabeh kalah. Awalnya dosonane tapi kemudian mendapatkan ridho dari Allah, dosane hilang. Jadi itu paling penting nih. Nejo sira marang Allah langgeng elinge mengkono kelawan mantep tetep atine tumeka takbiratul ihram. Niki menjadi gambaran bahwa pada saat kita itu Allahu Akbar, madhep kiblat, dodone madhep kiblat, atine yo menghadap kiblat, niku jangan sampai kita lengah untuk memikirkan apapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah, gak usah mikir dulu. Kalau memang kita tidak bisa langgeng ngeling-ngelingi Gusti Allah selama kita sholat, wong angel karena jeda waktu yang panjang pada saat kita sholat itu untuk mengingat Allah begitu sulit sehingga tercampur dengan urusan dunia, urusan nilai kunci lali, urusan nilai duit lali, urusan di sini bojone ada budal jamaah, macam-macam masalah itu. Kalau memang tidak bisa menghadirkan Allah secara utuh di dalam sholat mulai awal sampai akhir, nanggung takbiratul ihram itu penting. Pada saat Allah Akbar sampai Akbar itu hilangkan semua urusan yang ada dalam benak kita, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Urusan duniawi adalah urusan yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia. Urusan ukhrawi adalah urusan yang berkaitan dengan pahala, neraka, siksa, dosa. Niku dilairiin. Jadi kita bukan awake dhewe iki mboten terpaku kali pahala, kali dosa, kali kenikmatan mboten, tapi pada saat Allah Akbar namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika memang betul sakit terus dalam sholat menghadirkan Allah, niku mawon Allah Akbar niku ditenangi. Jadi kok setan semua waktu. Mongko nuli ucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tegese ngucap atine utawi Allah iku zat ingkang agung kratone. Ora ana agung liyane Allah lan ora ana pangeran liyane Allah. Pomo aja pisan-pisan duwe penyono ana suwiji makhluk duwe sifat agung lan duwe sifat mulya. Mung namung Allah Subhanahu wa taala dewi. Ora ana suwiji-wiji makhluk ingkang nyekutoni kaya dene Allah. Mongko sakwise wis takbir mongkono nuli ngucap inni wajjahtu wajhiya ila akhirih. Bon saking bahas takbir iki. Sagedipun salat niku saged khusyuk. Paling boten awake dhewe niku ngertos artine. Ini kan langkah kita menuju kekhusyukan sholat. Saat ini kula tanglet panjenengan,
Allahu Akbar niku artine nopo? Allah Maha Besar. Maka pada saat awake dhewe niku ngucap Allahu Akbar, Allah Maha Besar, niku kali lho saudara dikek angan-angan bahwa kebesaran Allah itu besar, kerajaannya, keratonnya tidak ada yang lebih besar kecuali Allah. Buat angan-angan nggak kenal, sing penak nggak kenal. Awake dhewe urip nang desa Cangkring, Semen, Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri niku masuk wilayah Jawa Timur. Jawa Timur niku masuk dalam pulau atau provinsi Indonesia. Indonesia niku masuk dalam benua Asia Tenggara. Asia Tenggara bagian daripada Asia, padahal benua-benua itu di dunia ada 5: Amerika, Australia, terus Afrika, Indonesia termasuk Asia. Setelah kita paham dengan benua-benua itu, kita sadari bahwa benua-benua yang ada di dunia, yang ada di bumi ini adalah bagian kecil dari planet bumi. Padahal planet niku jumlahnya miliaran. Jadi awake dhewe niku ditingali saking dhuwur. Kita melihat dari galaksi Bima Sakti kan. Aku lo nate moco. Galaksi Bima Sakti itu sendiri, kita itu kan bumi terletak di dalam lingkungan galaksi Bima Sakti. Itu mengandung 4.000 miliar planet. Niku adaptasi ngomongnya di galaksi Bima Sakti. Durung ngomongnya galaksi Andromeda. Dan dari singkatan niki, awalnya dhewe niki urip nang desa Cangkring, Semen, Kabupaten Kediri, ditingali saking ninggil. Ketinggal apa boten? Boten enten napa-napa nih. Mau ditingali saking pesawat terbang niku wong Gus Hanafi kula ningali tayang pesawat terbang pas kula umrah mboten ketinggal. Jadi kecil banget ternyata kita itu menyadari bahwa kalau kita sudah mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kebesaran Allah itu meliputi segalanya. Maka jangan sekali-kali kita punya keyakinan ada selain Allah yang mempunyai kekuatan seimbang dengan Allah. Jangan sampai kita punya pemikiran seperti itu. Bahasanya bahasa saudara, pomo-pomo, ojo pisan-pisan duwe penyono. Ono suwiji-wiji makhluk duwe sifat agung lan duwe sifat mulya. Muhung namung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki yang perlu kita tanamkan pada saat kita melakukan pergerakan sholat yang bernama takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Sebisa mungkin sholat yang kita lakukan, meskipun dereng saged angen-angen Allah selama sholat, meskipun dereng saged angen-angen artine nopo ingkang kita waos anggene sholat, sebisa mungkin pada saat Allahu Akbar niku kosongkan segala sesuatu urusan duniawi, urusan akhirat. Kita hanya terpaku, hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allahu Akbar niku kita akan menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku mawon niki tasih bab surat tentang bab takbiratul ihram. Mangke setelah bahas takbiratul ihram, maka enten dungane apa? Allahu Akbar. Terus apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Niku doa takbiratul ihram. Angan kita niku diterusne kali inni wajjahtu wajhiya. Mantep nanggone Gusti Allah. Niku benjing diterusne. Niki jam 09.20 menit. Berarti mau setengah jam bukan kroso namung bahas takbiratul
Ihram. Mugi-mugi takbiratul ihram kita yang kita bahas pada malam hari ini saged dipun praktekkan, belajar sareng-sareng praktekne takbiratul ihram ingkang bener. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu kang kawula hormati, saking kawula enten klentune kula ngaturados kelepatan dumateng panjenengan sedaya. Kula balen malih, kula tegesi malih pilih kula kali panjenengan iku sami-sami belajar. Bedone namung kula sing ngomong, panjenengan ingkang mirene. Intine padha-padha nata ati, padha-padha belajar, padha-padha memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking kawula cekap semanten, monggo saderengipun pengawasan dipun tutup, kita nyuwun barokah dumunipun dumateng panjenenganipun Gus Badrus. Saking kawula cekap semanten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.